Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap, Pak. Suara saya terdengar jelas ya? Hari ini rencananya mau diisi Bu Farah, cuma lagi ada acara bareng pimpinan, jadi akan ditukar ya, tema landslide akan kita bahas hari ini ya. Jadi nanti pekan depan jadwal Bu Farah ya. Siupnya udah dibuka sesinya, silahkan untuk presensi dulu bagi yang belum. Oke, baru ada 51 orang. Oke, ada yang mau bertanya dulu? Ada suara-suara kayaknya. Hari ini kita akan bahas tentang landslide ya. Landslide atau longsoran ya. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan landslide? Sebelum memulai, mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Suaranya terdengar jelas ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Kedengaran, Pak. Oke. Ya. Slide-nya udah terlihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Belum ada. Masih. Oke. Ya. Ditunggu aja. Lagi loading ya berarti. Baik, Pak. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Ya. Ini pertemuan kelima ya. Kita akan membahas tentang longsoran ya. Longsoran. Kalau kita lihat gambar ini, itu ada satu lereng ya. Lereng ini terdiri dari material ya. Seperti di sana ada bongkah-bongkah batu gitu ya, yang jatuh. Terus ada saljunya ya. Kemungkinan ini di negeri 4 musim kan. Kemudian ada akar-akar pohon ya, ada tanah gitu yang dia itu turun ke bawah gitu ya. Jadi dia nggak turun ke atas, tapi dia turun ke bawah ya. Nah sebenarnya apa yang dimaksud dengan longsoran gitu ya? Kita pasti sering mendengar di media massa, artikel, sosmed juga ya, dan juga di berita gitu atau koran tentang longsoran ya. Jadi longsoran ini termasuk bahaya geologi gitu ya, yang bisa mengancam kehidupan manusia gitu ya. Dia bisa kehilangan nyawa, bisa kehilangan harta gitu ya, dan juga kerusakan infrastruktur gitu ya. Dan fenomena-fenomena kejadian longsor gitu ya di Indonesia udah sangat intens sekali gitu ya, sangat sering sekali. Bahasan outline-nya ada intro ke landslide, kemudian daerah yang beresiko ya, kemudian kaitan dengan bencana alam yang lain, kemudian natural service function ya, manfaat dari longsor, kemudian bagaimana upaya kita untuk meminimalisasi ya landslide hazard ini, serta persepsi dan juga adjustment penyesuaian kita terhadap bahaya landslide ya. Ini objektif kita hari ini ada beberapa. Pertama, understand proses-proses yang ada di lereng ya. Kalau tadi gambar tersebut menunjukkan ada sebuah lereng ya, ada blok batu, ada tanah, ada akar-akar pohon jatuh gitu ya, jatuh ke bawah ya. Nah, jatuh ke bawah dan dia nggak terbang gitu. Kenapa gitu ya? Nah, ini akan kita lihat prosesnya bagaimana ya. Kemudian kita mengetahui ya apa saja sih yang menyebabkan suatu lereng itu bisa runtuh ya, bisa longsor gitu ya. Dampaknya akan seperti apa?
Kemudian daerah yang seperti apa sih gitu ya yang memiliki resiko yang tinggi terhadap longsoran. Jadi biar kita bisa sama-sama tahu gitu ya dan juga bisa meminimalisasi resikonya. Kemudian kaitan antara satu bahaya alam ya yang lain dengan longsor dan kemudian dampak-dampak dari longsor itu seperti apa ya. Jadi landslides atau longsor ini itu berkaitan juga ya dengan natural hazard yang lain. Kemudian understand bagaimana kita manusia gitu ya, bisa berkontribusi gitu ya. Ternyata kita juga bisa menyebabkan suatu region daerah itu prone to landslide ya, rentan terhadap longsor. Kemudian juga bagaimana upaya-upaya kita gitu ya agar tidak banyak ya yang menjadi korban gitu ya, kita minimalisasi resiko dari kejadian longsor. Kalau kita lihat gambar ini gitu ya, gambar ini ada satu tebing gitu ya, satu bukit katakan gitu. Terus ternyata di sana dibangun sebuah perumahan ya, kampung-kampung gitu ya, atau mungkin perumahan gitu ya. Nah, di sini ada di Guatemala ya, tahun 2012. Kemudian di sana ternyata bagian lereng gitu ya dari bukitnya itu longsor gitu ya. Nah, kalau kita lihat ada pohon-pohon di sisi-sisi dari rumah gitu. Nah, kemudian gimana? Apakah kuliah hari ini sudah direkam, Pak? Terima kasih. Oh ya. Oke. Ya, nanti mohon minta bantuannya ke ketua kelas sudah hadir? Iya Pak, sudah hadir. Bagaimana? Ya, jadi saya biasa ngerekam pakai MS Team, cuma saya nggak tahu, belum saya setting dan saya belum diagnosa juga masalahnya di mana. Tapi dia nggak masuk ke OneDrive saya gitu ya. Dia nggak kayak error gitulah, nggak tahu dia ada tulisannya bisa expire sekian hari segala macam gitu. Mungkin dari sisi mahasiswa boleh tolong diminta direkam kan gitu ya. Saya kasih waktu dulu, mungkin siapa yang mau merekam coba sambil dibantu. Pak, di Teams kita Pak nggak ada pilihan untuk merekam Pak. Oke. Ya. Oke. Sebentar ya. Ada yang punya ini aplikasi ketiga dari aplikasi apa gitu buat ngerekam? Sini saya ada OBS ya. Sambil saya rekam dulu. Kalau di OBS biasanya buka semua window dia kerekam ya. Kalau di MS Team itu hanya layar-layar di MS Team. Oke, saya udah mulai rekamannya. Oke, jadi kalau kita lihat, ini ada, masih terdengar suaranya? Masih, Terdengar, Pak. Pak. Oke, jadi kalau kita lihat, itu ada pemukiman, terus ini kan lereng-lerengnya nih ya, ada vegetasi. Terus di sini ternyata terkupas gitu ya. Nah, ini bentukan dari satu scarp ya, tebing gitu ya, suatu lereng yang dia itu sudah mengalami longsoran ya. Kalau kita lihat bagian atasnya ini kan sangat bahaya sekali gitu kan. Pondasi dari rumah ada di tebing banget gitu kan. Nah, apa yang terjadi kalau dia bergerak? Ya warga-warga yang ada di sini gitu kan, infrastruktur, bangunan semua akan jatuh ke bawah. Ya ini kan debris-debris ya, sisa-sisa longsor
dia campuran gitu ya. Mungkin di sini ada batu, ada tanah, ya, ada pohon juga gitu ya. Sampai di sini lihat ada bekas-bekas mungkin aspal gitu ya, atau dia bagian atap, lantai gitu ya, rumah-rumah yang sebelumnya sudah longsor duluan gitu kan. Nah, di sini gangguan dari kestabilan lereng ini gitu ya, mau dia di batuan atau tanah, itu bisa menghasilkan sebuah landslide. Jadi intinya itu adalah disturbance, ada gangguan terhadap lereng gitu ya, dan kemudian dia akan mengalami longsoran gitu ya. Dan kuncinya di sana adalah slope, ada lereng. Lereng itu apa sih? Lereng itu adalah suatu kemiringan gitu ya dari material ya. Kalau misal kita di pantai gitu kan, itu kan datar tuh ya, itu kan bukan slope gitu ya, nggak ada longsor di sana. Yang ada longsor biasanya daerah-daerah yang memiliki gitu ya kontur yang miring gitu kan, kontur yang terjal gitu ya, kemudian ada slope-nya, ada kemiringan lerengnya gitu kan. Nah, itu akan mengalami longsor gitu. Ya, kuncinya jadi ada di slope dan kemudian di sana tidak stabil. Nah, akan menghasilkan landslide. Materialnya bisa tanah gitu ya, dan juga bisa batuan. Coba kita lihat satu video ya tentang longsoran. Oke, lagi loading sebentar ya. Jadi kuncinya tadi di landslide ini itu adalah adanya slope gitu ya. Kemudian apa sih penyusun dari slope tersebut gitu ya. Serta faktor-faktor lain gitu ya yang mungkin berpengaruh. Oke, ini kayaknya not responding ya. Oke, ya, udah muncul videonya belum ya? Belum, Pak. Oh, sekarang udah muncul, Pak. Oke, coba saya reshare lagi ya. Kayaknya agak lambat gitu ya. Bentar. Sudah terlihat lagi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, coba kita lihat. Ya, oke. Kayaknya ada delay ya dari suara. Oke, coba kita lihat video tentang longsor ini gitu ya. There is a certain fatalism amongst geologists, though, that work around these volcanoes, as we all know that if you're going to work around one that's getting ready to erupt, there's some risk. Richard's colleague, David Johnston, was also on the mountain. David Johnston was up on this ridge, just a quarter mile from where we are now, and he was monitoring Mount St. Helens in an official capacity. David had parked his trailer in front of the volcano's north flank to keep an eye on an ominous growing bulge. That same day, amateur photographer Keith Ronholm made his way to a scenic spot, also overlooking the volcano's north flank. We're at Bear Meadow, where I was 28 years ago in 1980. I was 10 miles from the mountain. It seemed like a perfectly safe place to be. But just after 8:30 that morning, the last of a series of earthquakes hit, triggering one of the largest landslides in recorded history. I glanced over at the mountain, and the entire north face was in motion, was sliding down. And it's such an unbelievable view that I like shook my head and I said, am I really seeing this? Ya,
Video barusan itu menunjukkan very large landslide ya. Jadi yang longsor itu bukan sebesar pekarangan rumah kita gitu ya, bukan sisi jalan gitu, tapi satu sisi dari gunung itu longsor gitu kan. Jadi besar sekali gitu loh. Dan tadi kalau kita dengarkan gitu kan, itu dia di volcano. Jadi ada lereng, artinya kan material gunung api ya, penyusun lerengnya. Kemudian diserang, maksudnya ada getaran gempa beberapa kali saat itu. Akhirnya memunculkan ketidakstabilan terhadap lereng tersebut ya. Jadi dia ada disturbance ya. Apa yang terjadi? Nah, responnya akan terganggu, kemudian menghasilkan sebuah longsor. Dan arah longsor itu jatuh ke bawah ya. Dia tidak jatuh ke atas atau dia tidak terbang ke atas gitu. Dia akan gravity driven ya, akan didrive oleh sebuah gravitasi ya. Jadi longsor itu akan jatuh ke bawah. Dan untuk case yang ini ya, itu didapat dokumentasi yang sangat baik sekali sebelum dan sesudah terjadi longsor. Dan tadi dibilang gitu ya, sangat-sangat besar sekali gitu ya, satu bagian sisi dari sebuah gunung, bayangkan itu longsor. Untuk masalah landslide itu akan banyak istilah yang mungkin pernah kalian dengar gitu ya. Ada yang bilang landslide, wah ini gerakan tanah longsor ya, gerakan massa, slope movement, mass movement. Jadi sebenarnya mana yang digunakan? Kalau kita terjemahkan per kata, land itu kan artinya daratan, slide itu kan artinya gelinciran. Berarti gelinciran daratan gitu kan? Gitu. Apakah seperti itu ya? Ataukah ada alih bahasa yang lain gitu kan? Nah, di Indonesia kita akan sering mendengar dua kata, longsoran atau gerakan tanah. Ya, dan mungkin sedikit banyak mendengar kata tanah longsor, gitu kan? Ya, kalau tanah longsor berarti yang longsor cuma tanah dong, batu enggak, gitu kan pertanyaannya. Kalau longsoran apa dong, gitu kan? Terus kalau gerakan tanah apa? Berarti yang bergerak tanah aja, atau gimana? Itu kan yang jadi pertanyaan, ya. Nah, sebenarnya landslides itu, ya, kalau misal kita mau terjemahkan, itu yang lebih baik, itu sebenarnya adalah longsoran. Jadi, common, general, gitu ya. Landslide, meskipun banyak istilah yang lain, ya. Artinya nanti jenis-jenis landslides ini, gitu ya, itu juga nanti akan bermacam-macam, gitu. Gerakan tanah itu dia jauh lebih general lagi. Jadi bukan hanya dia yang longsor, tapi ada yang merayap. Jadi gerakannya sangat lambat, creeping. Kalau kalian cari di berita, itu mungkin akan sering dengar katanya longsoran, tanah longsor, longsoran, tanah longsor. Yaitu kan media yang berbicara. Mereka bukan berada pada terminologi seorang saintis gitu kan. Artinya yaitu yang penting kita paham gitu ya, apa yang dimaksud dengan landslides ini gitu ya. Kalau kita ke ESDM di Badan Geologi, itu yang sering digunakan adalah gerakan tanah. Ya, gerakan tanah itu sebenarnya dipecah lagi, itu salah satunya ada landslide itu gitu. Jadi sebenarnya masalah terminologi ini gitu ya, landslides itu artinya longsoran ya. Dia sebenarnya mirip-mirip slope movement, mass movement ya, gerakan massa gitu ya, gerakan tanah gitu ya, dan tanah longsor dan sebagainya. Tapi kita sepakati bahwa landslides ini bahasa Indonesianya terjemahannya adalah longsoran. Jadi nggak perlu kita campur adukan, bikin gado-gado gitu ya, artikel longsoran, tanah longsor, gerakan tanah dan sebagainya. Pilih satu aja agar konsisten. Landslide sama dengan longsoran. Udah. Oke, jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan longsoran? Ya, landslides ini. Nah, ini ada satu pemukiman di daerah-daerah bukit gitu ya. Apa yang terjadi? Ya, material lereng tersebut gitu ya, dia runtuh dan kemudian jatuh ya ke bawah gitu. Nanti ada berbagai macam ya, apakah dia langsung jatuhnya dia secara menggelincir atau jatuhnya secara jatuh bebas gitu kan. Tapi kita akan sepakat pada satu hal ya, arah geraknya itu ke bawah gitu.
Bener nggak? Ada nggak longsor yang dia itu terbang ke atas materialnya? Ya, nggak ada. Dia jatuh ke bawah. Itu pasti kita sepakat di sana. Beberapa definisi dari para pakar di bidang kelongsoran ya, itu ada Farnes ya. Jadi menurut Farnes ini landslide adalah proses ya di mana material lereng itu dia tertransport ya, jatuh gitu ya ke bawah lereng oleh tenaga gravitasi. Nah, lerengnya itu sendiri materialnya bisa apapun ya. Earth material ini ada banyak. Bedrock ya, misal dia andesit, sebuah fresh rock, batuan segar. Atau dia sebuah tanah lapuk ya. Jadi artinya sedimen ya, belum menjadi sebuah batu atau batu sudah lapuk ya. Dan dia ada unconsolidated, tidak padat gitu ya. Atau dia tanah tadi gitu ya. Dan dia jatuh ke bawah. Kemudian dari Cruden ya, sama juga pakar landslide gitu ya. Jadi landslide itu adalah movement gitu ya dari suatu massa ya, bisa batuan, earth dalam hal ini artinya tanah, dan juga debris, campuran dari rock and soil ya, itu namanya debris. Bisa juga tanaman gitu ya, bisa juga gravel dan sebagainya. Jadi debris itu artinya campuran. Dan dia down a slope ya. Down a slope itu artinya apa? Turun ya ke bawah lereng ya. Kita sepakat semua di sana. Bergerak ke bawah lereng ya, bukan bergerak ke atas, bukan jatuh ke atas ya, tapi ke bawah deh. Nah, ini di Indonesia tahun 2016 di berita mungkin hanya sekilas 1-2 kali, tapi saya pernah ke sana beberapa kali gitu ya. Ada sebuah longsoran yang kategori besar gitu karena satu kampung saat itu terkena imbas di daerah Pangalengan, Jawa Barat, daerah dekat dari kota Bandung ke arah selatan gitu ya. Memang daerahnya perbukitan ya. Di sana ada panas bumi, wayang windu ya di Pangalengan. Nah, kalau kita lihat ya kurang lebih kenampakannya kayak gini. Ya, dia di daerah-daerah yang memiliki suatu slope. Slope itu kan artinya lereng. Nah, itu yang akan potensial itu ya untuk terjadinya longsor. Nah, faktor apa lagi ya? Ada banyak, tidak hanya dari kemiringan suatu lereng ya. Tadi kita juga udah berbicara arah geraknya jatuh ke bawah ya, didrive oleh sebuah tenaga gravitasi kayak gitu. Nah, ini di Pangalengan ya. Kalau kita lihat sketsanya gitu ya di sini, ini adalah bagian dari massa yang tertransportasi ke bawah gitu ya. Kemudian ada juga dia di bagian lereng yang tidak terganggu, tidak longsor, kanan kirinya ini gitu ya. Itu panjang dari longsornya itu 650 meter ya. Kemudian lebarnya sekitar 200 meter. Jadi 650 kali 200 meter ya. Jadi satu kampung waktu itu terkena imbas, ada yang meninggal ya, ada yang rumahnya rusak dan sebagainya. Terakhir 2019 ke sana itu sudah diperbaiki gitu ya saat itu. Jadi sudah ada perkuatan lerengnya ya, dan warganya juga udah dipindahkan, relokasi ke tempat yang lebih aman. Ya, ini peta geologi yang menunjukkan titik merah, yaitu titik longsor tersebut gitu ya. Itu berada pada material vulkanik gitu ya. Jadi dia memang material yang weak rock ya, kalau misal dia batuan ya, batuan yang lunak, yang dia itu lemah, gampang untuk lapuk ya, gampang untuk dihancurkan gitu ya. Dan itu kalau sudah lemah gitu ya, itu sebenarnya potensial sekali untuk terjadinya longsor. Di luar negeri ya, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga ada. Tadi di Guatemala, ini di California ya. Bayangkan satu perumahan pemukiman, kemudian dia didirikan di bawah sebuah lereng. Nah, ini ada sebuah longsoran. Longsoran ini terjadi juga pada tahun 1900-an. Jadi dia terlongsorkan kembali atau istilahnya reactivated gitu ya. Nah, ini kejadian sampai 30 rumah itu rusak ya, dan kemudian 10 orang meninggal. Nah, kemudian gitu ya, beberapa orang gitu ya, ada yang terjebak gitu ya, bayangkan oleh timbunan dari material ini ya. Ya, maybe ini most likely tanah gitu ya, menimbun
perumahan di bawahnya ya. Ini longsor tahun 95 dan kemudian 10 tahun kemudian itu terjadi kembali di tempat yang sama. Ya, lingkaran merah ini menunjukkan satu tempat sebagai referensi yang sama gitu ya. Dan 2005 terjadi lagi. Jadi longsor yang sudah terjadi di suatu tempat itu sangat memungkinkan terjadi kembali gitu ya. Jadi reaktivasi. Apa saja faktor yang mempengaruhi kejadian longsor? Gitu ya. Kalau tadi kita berbicara slope, lereng ya. Lereng yang terjal, high potentially to landslide gitu kan. Kemudian kehadiran dari weak rock ya. Material seperti lempung kita bandingkan dengan sebuah dengan batuan beku. Tentu akan berbeda ya. Batu lempung akan lebih cenderung ya karena dia weak rock, cenderung untuk longsor. Kemudian kehadiran dari longsoran-longsoran sebelumnya. Jadi kalau suatu daerah pernah mengalami longsoran gitu ya, itu bisa menjadi faktor yang mempengaruhi longsoran di masa depan gitu ya. Jadi kalau dia punya catatan, punya rekam jejak pernah longsor daerah itu memungkinkan juga untuk terjadinya longsor. Nah, kemudian juga ada faktor pemicu, yaitu adanya rainfall atau curah hujan ya. Karena nanti air hujan itu tentu akan memberatkan lereng ya, kemudian akan memberikan tekanan air tersebut akan menekan butir-butir pada material, kemudian akan lebih loose yang tadinya kompak butirnya dan akan menyebabkan sebuah longsoran gitu ya. Nah, apalagi kalau hujannya sangat intens ya, sering, misal semalaman gitu kan, dan itu berlangsung secara panjang ya, prolong, mungkin 1 bulan gitu. Itu akan lebih parah lagi yang terjadi. Coba kita lihat ke peta yang dibuat oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, gitu ya. Jadi BNPB ini kalian bisa cek di websitenya BNPB. Itu adalah badan yang memang sangat concern sekali di permasalahan penanggulangan bencana ya, BNPB. Kalau di daerah ada namanya BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kalau nasionalnya BNPB ya. Sekarang BNPB sedang juga fokus tentu ya. Kalian sering lihat di TV-TV menangani kasus COVID-19 gitu ya. Nah, menurut BNPB sepanjang tahun 2020 ya. Bayangkan 1 Januari sampai akhir tahun kemarin banget itu ada 2.952 kejadian bencana. Bayangkan, ini angka yang besar gitu kan. Di Indonesia ternyata banyak sekali bencana gitu ya. Kita berbicara umum dulu ya, bukan hanya longsor. Nah, di sini gitu ya, hampir setiap wilayah di Republik Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke itu ada kejadian-kejadian bencana. Dan barangkali mungkin angkanya jauh lebih besar. Karena apa? Karena tidak terrecord ya oleh database gitu kan, para instansi gitu kan. Siapa tahu sebenarnya jauh lebih banyak kan, kita nggak tahu. Nah, ini yang terrecord saja. Jadi di sana gitu ya ada 2.952 kejadian gitu ya. Kemudian ada bencana-bencana yang paling banyak gitu ya. Paling banyak terjadi. Contohnya itu adalah bencana-bencana hidrometeorologis. Jadi akibat pengaruh dari hujan gitu ya, cuaca gitu ya, seperti puting beliung gitu ya. Kemudian ada tanah longsor gitu ya. Kemudian ada bencana seperti banjir gitu ya. Dan selain itu juga ada bencana-bencana geologis seperti gempa gitu ya. Kemudian seperti erupsi gunung api gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu datanya sampai seperti ini gitu ya. Jadi ada 370 meninggal, 39 hilang ya. Kemudian 6 juta. Wah, itu kan angka yang sangat banyak sekali ya. Jadi harus mengungsi gitu ya, relokasi gitu. Nah, kemudian gitu ya. Ada 536 luka-luka gitu. Nah, terus sepanjang 2020 kemarin kita tentu tahu juga ya, bulan April gitu ya, itu ditetapkan bencana nasional non alam yang dinamakan COVID-19 gitu ya. Nah, kemudian di sini jumlah kejadian per jenis bencana.
Kalau kita lihat di sini ada bencana alam gitu ya di sana, kemudian bencana non alam COVID-19 gitu ya. Nah, kita lihat gempa bumi ada 16 kali kejadian, erupsi gunung api 7 kali, kebakaran hutan dan lahan karhutla itu 326, kekeringan 29, banjir sangat banyak sekali, kejadiannya 1080, tanah longsor 577 dan puting beliung 880. Ada juga bencana gelombang pasang dan sebagainya. Jadi longsor ini gitu ya, itu ada 577. Nah ini ya, jadi kita pasti akan menemukan istilah ada yang bilang longsoran, longsor aja, tanah longsor, gerakan tanah dan sebagainya gitu kan. Nah kita ini aja konsisten aja ya, longsoran gitu. Oke, jadi banyak sekali. Kalau misal kita rekap sepanjang 2020 ya, bencana hidrometeorologi yang disebabkan tadi masalah cuaca dan air hujan gitu, itu paling dominan ya. Artinya di sini ada puting beliung ya, dan kemudian ada banjir paling tinggi. Dan kalau kita lihat itu longsoran menempati urutan ketiga, top 3 gitu loh, bencana yang paling sering terjadi ya. Gempa gitu kan, erupsi itu ternyata kalah jauh kejadiannya dibandingkan dengan banjir dan longsor gitu kan. Nih, jadi landslide gitu ya, dalam hal ini kita ambil data acuan 2020, dia termasuk top 3 gitu loh ya, pemenang bencana yang paling banyak terjadi. Oke, itu 2020 ya. Apa yang terjadi tahun ini 2021? BNPB mengeluarkan juga datanya ya. Total bencana ya dari 1 Januari 2021 ya, tahun baru kemarin sampai 20 Februari 2021 ya. Sekarang kan tanggal 23, berarti 20 Februari hari Sabtu kemarin ya. Per hari Sabtu kemarin dari tanggal 1 Januari itu ada 532 kejadian bencana. Ya, dampaknya itu 243 meninggal ya, kemudian kerusakan dan sebagainya jauh lebih banyak lagi ya, ribuan sampai puluhan ribu. Dan kita lihat longsoran itu lagi-lagi juga 106 kejadian, baru 2 bulan kurang 10 hari gitu ya. Itu kejadian banyak juga ya, banjir paling banyak. Nah, kemudian longsor ketiga setelah puting beliung. Oke, ini ada satu video juga, coba kita lihat sebenarnya apa gitu ya yang menjadi penyebab longsor. Kalau tadi kita lihat lerengnya curam ya, batunya yang lunak-lunak, yang lemah ya, weak rock istilahnya, seperti lempung atau misal unconsolidated sediment gitu kan, atau material volcanic gitu ya, yang dia itu memiliki porositas yang tinggi gitu ya, akan sangat mudah menyerap air hujan dan di sana bisa lebih gampang terjadi longsor. Nah, coba kita lihat ini ada satu video gitu ya, apa saja gitu ya selain itu yang bisa mempengaruhi longsor, ciri-cirinya bagaimana gitu, dan kemudian gambaran ininya gitu ya secara videonya bagaimana, kita lihat. Landslide in East Java kills 2, dozens still missing. At least 2 people are confirmed dead and dozens more are missing after a landslide buried a village in East Java, Indonesia on April 1st. Heavy rain over several days caused a large sheet of rock and earth to dislodge and slide roughly 800 meters down the side of a mountain. There were warning signs. On March 26th, residents in the area reported seeing a 15-meter-long crack on a cliff above the village expand to 20 meters. The alert went out and residents began to leave for safety the same day. However, many returned over the following days to harvest ginger from their fields. Rainwater had infiltrated the limestone subsoil, and at about 8 a.m. local time, the land gave way, burying families beneath rock and mud. 7 excavators were sent in to clear the debris. In some places, the earth was 17 meters thick. Officials say the clear-up and recovery effort could take up to a month, depending on the weather. Initial rescue teams were obstructed by traffic jams caused by people flocking to see the landslide. According to Indonesia's Antara news agency, at least 26 people are still missing. Ya, jadi itu kejadian di Jawa gitu ya, Indonesia.
yang berbeda ya, yang bisa kita lihat tadi di longsoran tersebut ya, selain korban-korban yang masih hilang, itu adanya crack ya, adanya retakan di bagian atas lereng. Nah, ini sebenarnya yang menjadi sebuah perhatian ya. Ini sudah menjadi alarm yang berbahaya. Kalau misal kita menemukan di bagian atas lereng ada crack gitu ya, itu potensial untuk semakin membesar aperture-nya, bukaannya gitu. Nah, apa yang terjadi? Ketika ada air hujan masuk ke sana gitu ya, itu akan semakin memberatkan lereng, akan semakin membesarkan retakannya gitu ya, sehingga akan menjadi lebih jenuh, artinya lereng tersebut materialnya yang tadinya kering akan lebih banyak air yang masuk gitu ya, itu akan potensial terjadinya longsoran gitu ya. Nah, ini di daerah Jawa tadi ya, yang kita lihat beberapa foto-fotonya, ada yang dari arah atas ya, dari samping gitu ya, dan sebagainya. 17 meter tadi ya tingginya, dan kemudian beberapa orang hilang ya saat itu. Oke, jadi jenis-jenis longsoran itu ada berapa sih sebenarnya? Nah, di sini itu ada kriterianya sebenarnya, kriteria dari tipe pergerakan masanya tersebut gitu. Jadi ada dia nanti mekanismenya ada yang jatuh gitu. Ada yang mekanismenya slide. Slide itu gelincir ya. Ada yang dia mekanismenya flow. Flow itu mengalir ya. Ya. Nah, nanti dibagi lagi. Ada yang dia tuh yang jatuhnya adalah sebuah rock atau sebuah soil gitu ya. Yang slide itu adalah sebuah soil atau sebuah rock atau debris ya, campuran avalanche. Kemudian aliran itu ada aliran yang dia itu lambat, sangat lambat, creep ya. Ada yang dia alirannya itu aliran tanah. Ada yang dia alirannya debris. Dan dia mungkin ada yang kompleks, jadi campuran dari ketiga mekanisme sebelumnya gitu kan, kombinasi. Nah, kalau misalnya yang rockfall gitu ya, itu ya batuan jatuh bebas gitu ya, dari udara gitu ya. Kemudian kalau yang slump ya, ini adalah cohesive block ya, artinya soil gitu. Kemudian dia membentuk sebuah rotational landslide di bidang surface untuk slidingnya gitu. Kemudian ada soil slip gitu ya. Ini juga pada permukaan yang tilted, artinya miring gitu ya. Kemudian bisa disebut sebagai debris slide ya, atau earth slide. Kemudian ada rock slide. Nah, ini rock slide dia planar permukaannya gitu ya. Itu bisa pada layering suatu batuan sedimen ya, atau foliasi dari metamorph ya. Kalau avalanche dia kombinasi ya. Avalanche itu bisa apapun gitu ya. Dan dia itu ada berpindahnya sangat cepat sekali gitu ya. Volumenya besar, berpindah sangat cepat. Avalanche namanya ya. Bisa debris, ada batuan, ya, ada tanah, ada es, ya, kalau di negeri 4 musim gitu, ada saljunya gitu, itu semua campur, jatuh bebas, jatuh gitu ya, secara cepat, kita sebut sebagai avalanche. Kemudian ada flow. Nah, flow ini karakternya itu dia ada water content-nya gitu. Kalau yang dia sangat lambat, ya, menuruni lereng, kita sebut sebagai creep, artinya rayap. Kemudian ada earth flow. Earth flow itu dia batuan lunak gitu ya, dan juga tanah. Jadi makanya earth ini artinya tanah gitu ya. Nah, kemudian dia basah. Nah, ada alirannya nanti. Nah, kemudian ada debris. Debris ini campuran batu, pasir ya, ada lumpur, ada air gitu ya. Dia mirip-mirip seperti kayak banjir gitu ya, tapi ada konten dari rocknya, sandnya, mudnya, dan sebagainya gitu ya. Ya, jadi dia bisa juga kita sebut sebagai mud flow ya, aliran lumpur gitu ya, karena sangat cair sekali. Atau dia ada aliran lahar gitu ya. Nah, kalau yang kompleks tadi kombinasi, jadi mungkin bisa saja awalnya gitu ya, dia adalah sebuah sliding, kemudian dia tiba-tiba jatuh gitu ya, atau mungkin kebalikannya ya. Awal-awalnya dia adalah sebuah slide, ya, debris slide, kemudian dia berpindah menjadi sebuah mud flow gitu ya. Kombinasi atau dia kompleks. Nah, ini slump ya, kalau kita lihat gitu ya.
Selam tadi sebenarnya lebih ke arah dia bidang gelincirnya gitu ya, kurang lebih curve kayak gitu, kemudian dia bergerak gitu ya. Nah, kemudian ada gelinciran debris ya, karakternya itu dia lapisan si tanahnya ini gitu ya, dia menumpang di atas sebuah bedrock ya, sebuah batuan dasar gitu. Kemudian ada jatuhan debris. Debris itu campuran ya, tidak hanya batu tapi bisa jadi tanah dan dia jatuh bebas gitu ya. Biasanya kemiringan lerengnya sangat terjal. Kemudian ada gelinciran batu. Jadi batunya itu dia menggelincir ya. Batunya itu menggelincir pada sebuah planar surface ini. Gitu. Ini dia tidak curve kayak di selam tadi, tapi dia membentuk misal layer-layer bedding gitu ya. Dia jatuh langsung gitu ya, blok batunya. Nah, aliran debris gitu ya, dan juga earth flow ya, tanah halus gitu ya, itu dia ada konten waternya di sana gitu ya, cukup dominan, kemudian dia bisa mengalirkan, makanya namanya aliran. Dia bisa tanah saja atau campuran tanah, yaitu berupa tanah dan batu gitu ya, dan juga pohon-pohon dan sebagainya, itu bisa sebagai sebuah debris ya. Kemudian ada rayapan ya, kalau kita lihat ada kuburan kok ininya nisannya geser miring gitu kan, itu kita mesti waspada gitu ya. Waspadanya karena bisa jadi potensi rayapan, bukan waspada karena ada yang bangun gitu ya. Tapi ya itu bisa jadi tanahnya bergerak gitu ya, ada gerakan tapi creep ya, jadi dia merayap. Merayap itu pelan-pelan ya, pelan tapi pasti gitu ya. Jadi kita nggak usah kita perlu waspada terhadap longsornya gitu ya. Nggak usah takut sama yang lainnya gitu ya. Ini misal nisan-nisan gitu ya, tiba-tiba miring ya, pohon kok miring juga, rambu mobil juga miring, kok ada retakan-retakan di jalan gitu ya. Itu bisa jadi tanda-tanda adanya rayapan ya. Oke, kita lanjut ke arah forces. Forces itu artinya gaya. Nah, untuk kita melihat suatu kestabilan lereng, gitu kan. Jadi, kalau misal daerah ini longsor, itu kita tinjau dari FS-nya, safety of factor-nya, gitu. Jadi, kalau misal SF-nya, ini ya, kita umum, gitu, general, kurang dari 1, dia bisa jadi longsor, ya. Jadi slope failure, runtuh lereng. Lebih dari 1, slope-nya aman. Nah, itu dipengaruhi oleh 2 gaya, driving force dan juga resisting force. Driving force ini yang menyebabkan longsor. Resisting force ini yang menahan agar tidak terjadi longsor. Gitu. Ya, jadi stabilitas dari lereng ini bisa ditentukan relationship-nya driving force banding dengan resisting force. Nah, pembagian antara driving force dengan resisting force ini itu yang akan menghasilkan safety of factor ini, gitu ya. Jadi kalau misal resisting force artinya si lereng tersebut mampu menahan gayanya jauh lebih besar, dia akan lebih dari 1 SF-nya. Artinya dia akan aman. Tapi kalau resisting force-nya ternyata kurang dari driving force-nya, dia akan menjadi longsoran. Jadi ini gaya-gaya yang nanti akan mempengaruhi driving force dan resisting force tadi. Materialnya dia material batuan yang padat, ya, kristal banget seperti batuan beku, atau dia material yang seperti lempung, ya, atau pasir, yang dia tuh punya porositas dan dia bisa lapuk, kemudian menjadi loose, lepas-lepas, gitu ya. Kemudian slope angle-nya, ya, artinya ada sudut lereng, makin terjal secara umum akan lebih prone to landslide, ya, topografinya, reliefnya, gitu ya, berbukit-bukit atau dia sebuah dataran pantai akan berpengaruh, gitu ya. Kemudian climate, ya, cuaca, ya, terkait dengan rainfall, ya, infiltrasi dari air hujan. Vegetasinya juga akan berpengaruh, ya. Kemudian adanya air, ya, air dari hujan, air dari sungai gitu ya, atau bikin kolam di atas lereng itu akan berpengaruh. Kemudian time, ya. Jadi dia akan mengalami gitu ya, agitasi atau perusakan alam lewat cuaca,
lewat angin ya, mengalami pelapukan. Semakin lama akan semakin lemah kekuatan lerengnya. Oke, berbicara force on slope, coba kita lihat skematik yang sangat simpel. Ini contoh sebuah lereng di dekat pantai gitu ya. Nah, ini kita sketsa ya, sketsa ini adalah pantai ya. Kemudian ada lapisan-lapisan gitu ya dari batuan ya, sedimen. Dan ternyata kemiringan lapisannya itu searah dengan lerengnya gitu kan. Lerengnya kan miring ke arah sini gitu kan. Bedding lapisannya juga miring ke arah sana. Nah, ini sangat potensial sekali terhadap kejadian longsoran ya. Selain dia materialnya juga nampaknya loose banget ya, lepas-lepas gitu ya. Terlihat rapuh gitu ya di dekat pantai juga gitu kan. Jadi dari segi kekuatan ikatan antar butir bisa berkurang ya. Dari segi earth materialnya ya, dia sementasinya gitu kan, kemudian juga pengaruh dari mineral dan sebagainya. Atau di sana bedding-bedding ini gitu ya yang potensial untuk dia prone to landslide tadi. Kalau ada sesar lebih parah lagi ya. Misal di sini ada sesar, sesarnya orientasi dipnya searah dengan lereng sangat potensial sekali ya, akan meningkatkan driving force-nya si lereng gitu ya, sehingga kejadian longsor. Nah, kemudian dua faktor penting terkait dengan forces on slopes gitu ya, yaitu steepness of slope. Artinya kalau semakin terjal itu gaya driving force-nya akan makin tinggi ya. Jadi kemudian amount of topographic relief ya, daerah-daerah yang dia itu secara reliefnya gitu ya, berbukit-bukit ya, bukan dataran gitu ya, itu juga akan berpengaruh gitu ya terhadap kejadian longsor ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada satu rumah ya, berada di bawah sebuah lereng yang cukup terjal gitu kan. Ini kan potensial sekali forces on slope-nya tersebut gitu ya, itu akan memindahkan material gitu ya, kemudian jatuh ke bawah. Nah, kemudian climate ya, masalah iklim itu bagaimana sebenarnya bisa berpengaruh. Nah, itu akan berpengaruh terhadap jumlah dari presipitasinya. Ya, apakah dia nanti hujan lebat ataukah gerimis saja gitu kan, atau kering dan sebagainya, itu kan akan sangat berpengaruh terhadap lereng kita gitu kan. Nah, kemudian gitu ya, di sana juga nanti kalau kejadian ada hujan gitu kan, air hujan tersebut gitu itu bisa infiltrasi ya, bisa masuk ke dalam lereng kita gitu kan. Nah, atau dia nanti kalau dia sebagai sebuah hujan besar bisa mengerosi bagian bawah lereng itu ya, lewat sungai gitu ya dan sebagainya gitu. Nah, kemudian vegetasi. Nah, vegetasi ini memang dia tuh sebenarnya bisa dalam satu sisi menahan lereng tersebut. Karena apa? Karena akar-akar dari pohon gitu ya, itu bisa menguatkan kohesi atau daya ikat antar butir pada suatu material lereng. Tapi di satu sisi juga dia sebenarnya bisa menambah beban gitu ya pada suatu lereng gitu ya. Nah, ini role of vegetation. Dia termasuk faktor yang cukup signifikan gitu ya di dalam stabilitas lereng gitu ya. Dia bisa memprotek gitu ya adanya infiltrasi dari hujan gitu ya. Jadi nanti erosi-erosinya juga bisa dicegah. Atau di sini contohnya gitu ya, ada sebuah sungai, dia mengerosi bagian bawah dari suatu lereng dan menyebabkan dia instability. Ini ada jalan tersebut ada lerengnya, kemudian di bawahnya gitu ya, itu ada sungai ya. Sungai itu kan mengalir. Ketika mengalir artinya dia ada gerakan. Ya, ketika dia bergerak artinya dia akan mengerosi bagian bawah lereng ini. Nah, apa yang terjadi? Terkikis gitu kan, sampai jalan ini rusak gitu kan. Ditambah materialnya mungkin dia loose ya, lepas-lepas gitu ya. Gitu. Jadi ketika ada erosi gitu ya dari air gitu. Atau dia ada badai gitu ya, ada hujan gitu ya. Kemudian lereng ini bisa tersaturasi
atau dia jadi jenuh gitu ya, jadi basah banget gitu ya. Dan itu bisa juga menyebabkan kejadian longsor gitu ya, akibat infiltrasi atau air hujan yang masuk gitu ya. Nah, kemudian role of time ya. Jadi ini berkaitan dengan waktu ya, time behavior. Semakin lama keadaan semakin memburuk ceritanya. Ya. Kan kalau kita berbicara lereng, dia ada muka air tanahnya ya. Muka air tanahnya itu bisa berubah-ubah gitu kan. Ketika curah hujannya tinggi, ya dia bisa berfluktuasi, ya bisa makin tinggi. Nah, itu kan akan mempengaruhi gitu kan posisi dari muka air tanahnya ya. Nah, kemudian juga bisa di sana terjadi reaksi kimia lewat pelapukan kimia, gitu ya. Jadi reaksi antara air ya yang ada gitu ya, kontak dengan soil gitu ya, bisa menyebabkan sebuah pelapukan gitu ya. Jadi air-air yang ada di tanah itu bisa bereaksi dengan atmosfer ya lewat karbon dioksida, kemudian memproduksi asam karbon lemah ya. Itu yang men-trigger terjadinya pelapukan. Jadi dia tidak stabil. Dan itu berlangsung gitu ya dari satu waktu ke waktu yang lain, terus-terusan ya. Jadi akan meningkatkan forces on slope ya. Jadi dia tidak akan stabil lagi lerengnya gitu ya. Kemudian daerah mana saja sih sebenarnya yang beresiko dari longsoran gitu ya. Kalau tadi daerah yang slope-nya terjal, materialnya lemah gitu kan. Kemudian curah hujannya tinggi gitu kan. Ada faktor-faktor yang lain juga tadi seperti vegetasi, kemudian erosi sungai dan sebagainya. Nah, kalau kita mau lihat sebenarnya seperti di BNPB, di SDM itu menyediakan peta-peta bahaya, peta-peta kerentanan longsor, gitu kan? Kalau kita melihat BNPB gitu, nah ini yang saya ceritakan di sini digunakan istilah gerakan tanah. Sebelumnya ada tanah longsor, terus longsor, ya. Kita perlu konsisten ya, longsoran saja. Oke, gerakan tanah di sini maksudnya dia tidak hanya longsoran, tapi ada creep di sana ya, berbagai macam jenis gitu ya, pergerakan dari slope gitu ya. Nah, di sini daerah-daerahnya kemudian oleh BNPB gitu ya, dijonasikan gitu ya, zonasi ancaman bencana gerakan tanah di Indonesia gitu. Jadi kalau kita lihat itu ya warna merah ini seperti di Papua gitu ya. Itu kan ternyata sangat relate sekali dengan slope yang sangat tinggi kan, banyak pegunungan-pegunungan tinggi di sana. Kemudian daerah-daerah Kalimantan ternyata dia banyak hijaunya. Kenapa sih? Karena kan di sana daerahnya nggak lereng-lerengnya nggak terjal gitu ya. Jadi dia landai gitu ya. Termasuk daerah-daerah belakang busur belakang-belakang gunung api dari Sumatera gitu, banyak yang hijau juga. Daerah-daerah pegunungan di Jawa Barat gitu itu berwarna kuning, ada yang merah juga. Dia memiliki ancaman bencana gerakan tanah yang tinggi. Nah, kemudian apa sih update terbaru di abad 21? Abad 21 itu berarti tahun 2000-an ke atas ya, sampai 2100. Nah, ini urbanisasi, orang-orang yang dari desa itu akan lebih banyak berpindah ke kota. Nah, itu akan menyebabkan area-area tersebut gitu ya ditempati yang dia berbukit-bukit, ada kemiringan karena urbanisasi tadi orang-orang pada ini bangun rumah gitu ya, bangun perumahan pemukiman. Nah, itu akan menimbulkan banyak sekali area-area yang sebenarnya patut diwaspadai untuk kejadian longsoran gitu ya. Nah, kemudian akan buka jalan gitu kan, tentu harus pembebasan lahan ya. Kemudian pohon-pohon ditebang dan sebagainya. Itu kan akan kekuatan butir tanah tadi tidak lagi diikat oleh akar-akar pohon gitu ya. Akibat dari penebangan gitu ya untuk bangun jalan atau lapangan gitu kan, fasilitas perumahan tadi kayak gitu. Dan kemudian ada juga perubahan dari climate change gitu ya. Artinya secara iklim gitu ya, itu akan meningkatkan presipitasi ya. Presipitasi lawan dari evaporasi gitu ya. Artinya dari
uap air gitu ya, kemudian menjadi something liquid ya, bisa air hujan, bisa snow gitu ya, bisa salju dan sebagainya. Oke, kemudian kita masuk ke dampak dari landslide dan kaitannya dengan bahaya alam yang lain ya. Tentu kalau landslide tadi di awal video kita sering melihat ya, korban-korbannya itu banyak gitu kan. Kejadian selama 2020 aja sampai 320-an lebih, sangat banyak sekali gitu kan. Banyak yang meninggal, banyak yang kehilangan rumah gitu kan, banyak yang katakanlah luka-luka gitu kan, harus mengungsi. Bahkan gitu kan, ini di Garut itu rel kereta gitu kan tertutup gitu kan. Orang yang mau pulang kampung atau ada urusan apa bisnis gitu, tiba-tiba ya nggak bisa stop karena longsoran itu menutupi jalan ya. Ada banyak sekali sebenarnya. Bisa jadi longsoran tersebut gitu jatuh pada suatu sungai besar. Nah, apa yang terjadi? Berarti menghambat aliran sungai. Nah, bisa terjadi sebuah danau longsor. Nah, itu nanti kalau udah nyampe puncak terus ngumpul air di sana gitu kan, itu bisa tiba-tiba banjir besar gitu kan. Itu yang terjadi ya, seperti ini di beberapa daerah gitu ya. Di sana juga ada tahun 1980 gitu ya, di Amerika, Oregon gitu ya, debris flow gitu ya, artinya ada aliran debris gitu ya, itu menghentikan kargo gitu ya, kargo kapal gitu ya, karena ya itu menghambat jalur transportasinya gitu ya. Atau di tahun 1994 di Northridge gitu ya, itu juga ada banjir gitu ya, kemudian di sana banyak sekali spora-spora gitu ya, dari bunga-bunga dan sebagainya, itu bisa menghasilkan efek tidak langsung gitu ya dari longsoran gitu ya. Ada penyakit-penyakit gitu ya akibat terganggu gitu kan oleh longsoran tadi gitu. Oke, ini kalau kita lihat gitu ya, ada banjir Cirebon, kemudian jalur kereta gitu ya. Bayangkan aja, ini akibat longsor sangat parah sekali ya. Kita nggak bisa membayangkan kalau keretanya masih jalan di sini gitu kan. Jadi sangat harus diperhatikan gitu ya, bahaya-bahaya longsor ini gitu ya. Nah, di sana longsoran juga kalau kita lihat tadi gitu ya, kalau di video awal itu akibat adanya getaran gempa ya, atau dia memang lerengnya terjal, ada pelapukan, atau ada curah hujan yang tinggi gitu ya. Ya bisa jadi akibat adanya ledakan letusan gunung api gitu ya, itu akan mengganggu lerengnya gitu ya, atau ada badai dan sebagainya, itu potensial gitu. Nah, kemudian landslide sendiri gitu ya, mereka bisa menyebabkan banjir. Kalau tadi ya, dia itu jatuh, kemudian di bawahnya kebetulan ada sungai ya. Jadi aliran sungainya itu akan terhambat gitu ya. Atau bahkan kalau skalanya sangat besar gitu ya, yaitu banjirnya sangat parah sekali gitu ya. Nah, ini ada contoh ya, tahun 1963 gitu, ada sekitar 2,5 km persegi bagian dari suatu lereng itu dia jatuh gitu ya ke bendungan Payon di Itali gitu ya. Dan kemudian di sana gitu ya terjadi bencana berupa banjir karena kan tertahan kan reservoir atau bendungan tadi yang isinya air ya. Banjir gitu ya, kemudian 2.600 orang itu meninggal. Kalau tadi kita berbicara bencananya gitu kan, bahwa longsor itu bisa menyebabkan kematian ya, kerugian ekonomi, kemudian ada penyakit ya, tadi juga bisa menyebabkan banjir, kemudian juga kerusakan infrastruktur, jalan terhambat, rel kereta bergeser, jatuh ke bawah gitu kan, banjir dan sebagainya. Nah, sebenarnya ada fungsinya juga gitu loh ya, yang bisa kita lihat ini seperti weathering, pelapukan pada sebuah batuan yang mengandung alterasi hidrotermal gitu ya, artinya di sana ada mineralisasi gitu kan. Nah, lewat longsoran itu bisa ditransport ya ke bagian hilir ya ceritanya. Ya meskipun di bagian alterasi tersebut ya tidak sebanyak dengan source-nya, induknya gitu ya, tapi itu bisa juga ya, seperti emas-emas gitu kan,
mineral-mineral gitu ya, yang dia itu tertransport akibat dari longsoran tersebut gitu. Nah, kemudian kita akan melihat human interaction with landslide ya. Jadi sebenarnya longsor itu juga bisa disebabkan oleh kelakuan manusia gitu. Contohnya apa? Penebangan ya kayu gitu kan, itu bisa membuat ya bukit menjadi botak gitu kan, nggak ada lagi penahan ikatan antar butir di lerengnya. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya longsoran ya. Jadi dia ditebang gitu kan pohon-pohonnya gitu untuk keperluan urbanisasi misal gitu kan, untuk bangun jalan gitu ya, konstruksi jaringan dan sebagainya. Itu kan biasanya meremove atau menghilangkan gitu kan hutan-hutan gitu. Nah, ini contoh juga di Brazil ya. Kalau kita lihat ini ada satu morfologi berupa bukit, mungkin gunung gitu ya. Di sana juga akibat urbanisasi gitu kan. Artinya kebutuhan penduduk gitu kan. Itu akan mau gak mau gitu kan perlu adanya pemotongan lereng gitu. Kan mau dibangun jalan, mau dibangun rumah gitu kan. Kemudian ada timbunan ya, field construction ini gitu kan. Nah, itu bisa menyebabkan lereng tersebut nggak stabil gitu ya. Vegetasi yang mampu menahan ya ikatan antar butir di material tersebut itu secara signifikan di remove ya dari lereng ya, karena mau dibangun jalan tadi gitu. Nah, kemudian apa upaya yang bisa kita lakukan untuk meminimalisasi bahaya dari longsoran itu sendiri gitu. Kita bisa mengidentifikasi potensi-potensi longsoran gitu ya. Kalau misal dia areanya ya underland, jadi dia terdiri dari material yang sensitif. Material sensitif di sini maksudnya weak rock, jadi dia mudah lapuk, mudah hancur ya. Seperti clay, lempung gitu kan. Kan dia lunak, tidak sekeras batuan beku ya. Kemudian ada shell. Ya, di sana ada suatu bidang lemah gitu ya dari shell tadi gitu menyerpih. Itu potensial untuk kejadian longsor. Kita perlu tahu ya, itu sebagai upaya kita meminimalisasi. Jadi kita tahu dulu ya potensi longsorannya. Atau adanya sebuah crack ya, crack itu retakan-retakan gitu ya di lereng-lereng, sisi lereng itu juga patut kita waspadai gitu. Atau ada sekumpulan tanah atau batu gitu ya, itu berbentuk seperti lidah, artinya berarti itu ada longsor yang sedang bergerak di sana gitu ya. Kemudian ada juga boulder-boulder pada bagian bawah tebing ya, bisa jadi itu sebelumnya pernah ada kejadian longsor gitu kan, itu perlu kita perhatikan gitu ya. Atau dia ada seperti jejak ya, jejak dari vegetasi gitu ya, dia seperti jatuh menuruni sebuah lereng gitu ya. Nah, itu perlu diwaspadai juga. Atau ada yang di pantai tadi ada expose sebuah layer dari bedrock ya, dari lapisan batuan sedimen, kemudian dia paralel terhadap paralel terhadap lereng. Nah, itu bisa kita waspadai sebagai lereng yang potensial to landslide ya. Ini sama ya, tadi kalau misal ada sedimen ya pada bagian lereng yang berbentuk seperti lidah gitu kan, menjulur seperti lidah, itu kan berarti ada pergerakan di sana. Atau ada land surface yang irregular pada bagian slope. Nah, ini sebagai bagian dari identifikasi kita terhadap landslide. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang geologis gitu? Kita bisa melakukan minimalisasi resiko dari bahaya longsor ini gitu, dengan cara membuat peta kestabilan lereng gitu kan. Nah, kira-kira lerengnya ini stabil atau tidak gitu ya. Kalau misal kita bilang stabil, oke, bisa. Kalau misal nggak stabil, tolong diperhatikan
gitu. Lebih baik jangan membangun di sini, kalau memang terpaksa harus ada perkuatan terhadap lerengnya. Atau kita membuat sebuah landslide hazard map, peta bahaya longsor, gitu ya. Jadi ancaman longsornya ini sangat parah, rendah atau bagaimana. Ya, ini identification kita sebagai upaya meminimalisasi resiko. Tentu geologi sangat erat sekali dengan yang namanya peta, gitu kan? Peta memperlihatkan gitu di sana kira-kira morfologinya seperti apa, gitu kan? Kalau kita lihat, gitu kan, ini contohnya ada di Amerika, gitu ya, California, ya. Ini ada yang warna merah, gitu ya. Kemudian ada yang merah muda, gitu ya. Kemudian ada yang kuning, gitu ya. Artinya ada yang active landslide, ada inactive landslide, gitu ya. Kemudian juga ada yang dia firm, artinya sangat kuat sekali secara geologi, formasinya sangat keras, jadi tidak prone to landslide, tidak gampang untuk longsor, gitu ya. Nah, dari sana kita bisa merekomendasikan, gitu loh, dari peta bahaya longsor. Jadi daerah yang dimerahin ini, gitu ya, dengan yang warna kuning, biru, gitu ya, itu akan berbeda-beda, ya. Kita sebagai seorang geologis, gitu. Jadi nanti akan ada, gitu kan, area-area zonasi yang dia itu most stable, paling stabil. Ada yang dia tuh nggak stabil, warna merah, gitu kan, misal. Ya. Kemudian kondisinya bagaimana? Wah, ini terdiri, gitu ya, dari sebuah longsoran-longsoran kecil, ya. Kemudian kemiringan lerengnya datar, ya, flat atau gentle ini artinya datar. Nah, kemudian sampai yang merah ini, wah, yang merah ini banyak kejadian longsor, deep landslide. Jadi tinggi longsornya itu sangat dalam sekali, ya, gitu, puluhan meter gitu, atau mungkin sangat dalam lah, gitu ya, banyak. Dan dia aktif, gitu loh, ya. Jadi masih bergerak saat ini, misal gitu. Nah, dari sana kita bisa rekomendasikan pemanfaatan lahannya. Kalau yang dia lerengnya landai, dan kemudian kalaupun ada longsor, dia hanya shallow, dangkal, dan itu pun hanya locally saja, gitu kan. Oke, yes, boleh, silakan. Bangun jalan, oke, yes, gitu kan, boleh, silakan, gitu kan. Jalan umum atau jalan pribadi, silakan. Nah, yang kuning, gitu kan, oke, yes juga masih. Nah, mulai ke warna pink ini, ya, ini lerengnya udah sangat terjal, gitu kan. Kemudian di sana ada soil creep, ada rayapan-rayapan. Wah, ini jangan deh, bahaya, gitu kan. Untuk dibangun rumah, untuk dibangun jalan, jangan deh, gitu kan. Apalagi yang warna merah, gitu kan. Ini no, no, dan no, gitu kan. Very no, gitu kan. Nah, kita juga bisa membuat sebuah, katakanlah, peta-peta kerentanan longsor. Jadi kita akan tahu daerah-daerah mana saja yang bisa kita waspadai, gitu ya, untuk kejadian longsor. Ya, ini contohnya di Purwakarta, ya. Di sana kita bisa buat tingkat kerentanannya, ya. Merah-merah ini itu adalah daerah-daerah yang dia itu sangat rentan sekali kejadian longsor. Ada beberapa parameter yang digunakan, gitu ya. Kondisi geologinya, kondisi lerengnya, kondisi tata guna lahan, ya, sebagai sebuah sawah atau dia sebagai hutan, lahan tambang dan sebagainya akan sangat berpengaruh, ya. Kemudian keberadaan struktur geologi itu kan sebagai zona lemah yang akan menyebabkan lereng nggak stabil. Nah, itu semua bisa digabung, ya. Ada sebuah overlay di dalam GIS, itu kita bisa menghasilkan nanti peta kerentanan longsor. Atau kita bisa pakai metode-metode yang lain, misal metode yang sifatnya itu membandingkan dengan database titik real kejadian longsor, ya. Dari sana menggunakan bivariat statistik, gitu ya, kita akan mendapatkan daerah-daerah yang akan mendapatkan bobot yang sangat besar terhadap kejadian longsor, gitu ya. Jadi sangat relate sekali titik kejadian longsor, gitu ya, dengan dia tuh susceptibility map-nya, gitu ya. Kerentanan longsornya dia sangat tinggi dibandingkan dengan daerah yang hijau-hijau. Oke, kemudian apalagi, gitu kan, selain tadi caranya bikin peta. Karena kan geologi orangnya ke lapangan, bikin peta, kasih rekomendasi, gitu kan.
Oke, ada juga gitu kan cara-cara yang lain secara engineering gitu kan, secara keteknikan gitu. Nah, di sini gitu ya. Pertama kan kalau misal kita punya slope, tentu semakin banyak beban di atas itu kan akan berbahaya gitu kan. Jadi kalau misal kita mau mengupas lereng juga perlu kita hati-hati gitu kan. Kemudian juga bisa berubah kondisi air dan sebagainya gitu ya. Itu perlu kita waspadai ya. Terkait dengan loading ya, pembebanan di atas lereng gitu ya. Kemudian pemotongan lereng, penempatan timbunan di atas lereng gitu ya, perubahan kondisi air pada lereng. Lereng itu kan ada airnya kan, air ini bisa mempengaruhi kestabilan gitu kan. Nah, engineering tekniknya untuk pencegahan longsor, contohnya adalah drainage, karena ada air tadi di lereng, jadi kita alirkan airnya. Agar apa? Agar si lereng tersebut tidak jenuh air, ya, tidak terbebani oleh berat air gitu kan. Nah, dia bisa kita drainage, kita alirkan airnya. Kalau dia di surface gitu ya, kita bikin drain yang di surface. Kalau dia di dalam tanah, kita bikin pipa-pipa di dalam yang masuk ke dalam tanah. Kalau kalian pernah lihat di jalan-jalan tol yang menembus bukit-bukit gitu kan, misal dari Jakarta ke Bandung, kalian mungkin akan melihat sisi-sisi jalan itu ada lereng, kemudian ada pipa-pipa gitu kan. Ada pipa-pipa. Nah, itu drainage, ya, drainase. Drain gitu kan, artinya dia mengalirkan air yang ada di lereng gitu ya, agar dia itu keluar gitu ya. Jadi dia akan menyebabkan lereng tersebut lebih stabil. Nah, kemudian removal. Jadi material-material lereng, mungkin ada blok batu yang hampir mau jatuh gitu kan, yaitu di-remove aja, dihilangkan aja gitu loh. Ya. Karena nanti bisa mempengaruhi lereng tersebut jadi tidak stabil. Atau kita buat sebuah konstruksi dari retaining wall, artinya retain, dinding penahan, atau supporting structure. Kalian pasti pernah melihat sebuah jalan itu ditembok gitu loh, di bagian bawahnya itu, atau mungkin sampai pertengahan lereng. Yaitu adalah retaining wall, untuk menahan lerengnya. Karena driving force-nya mau gak mau akan menyebabkan lereng tersebut gitu ya bergerak. Nah, ditahan oleh dinding gitu kan, oleh dinding semen atau mungkin oleh bata-bata kayak gitu kan, atau mungkin pakai, kalau kalian pernah dengar ada bronjong gitu kan. Nah, bronjong gitu kan, kita punya kawat-kawat, batu-batunya dibikin susun gitu ya, seperti tangga-tangga gitu. Atau bisa dikombinasikan ya, bisa dinding, retaining wall gitu ya, removal, dan juga drainase. Nah, ini surface drain, jadi air yang ada di permukaan nanti bisa kita alirkan gitu ya, agar tidak infiltrasi ke bawah gitu ya. Atau di sementasi itu dikasih semen gitu loh. Jadi biar dia nggak longsor ya, biar dia tuh pokoknya jadi kuat gitu kan di semen gitu. Nah, di drainage control ini artinya dia untuk mengalihkan air gitu ya, agar dia itu nggak menginfiltrasi lereng gitu ya. Nah, di sini airnya itu nanti akan lewat sini gitu ya. Atau kita bisa juga melakukan grading. Grading itu apa sih? Grading itu ya, awalnya kita punya kemiringan lereng misal 60 derajat. Nah, itu dibikin bench, dibikin tangga-tangga gitu loh. Nah, jadi bagian atasnya dikupas gitu kan, kemudian pindahin ke bawah materialnya. Dikupas bagian ke bawah. Jadi yang tadinya 60 derajat ya, generalnya keseluruhannya gitu kan. Nah, kemudian nanti mungkin berkurang jadi 45 derajat gitu. Jadi yang tadinya very steep gitu ya, jadi moderate steep. Nah, itu akan mencegah kejadian longsor. Jadi namanya cut and fill. Dipotong bagian atas gitu kan, kemudian di fill, ditimbun hasil ngecut lereng bagian atas gitu ya, di bagian bawah gitu kan. Nah, kemudian nanti overall gradient atau overall slope-nya akan berkurang dari yang tadinya kemiringannya tadinya segini 60 derajat, karena ini udah dikupas bagian atas, pindahkan ke sini, general overall slope-nya, kemiringannya bisa berkurang kayak gitu. Dan itu akan meningkatkan kestabilan lereng. Jadi lerengnya tidak akan
longsor. Ya, seperti itu. Kemudian apalagi ya? Ini contoh dari retaining wall. Ini longsor ya pada pinggir jalan ya. Bahaya kan? Ada mobil ya, ada orang gitu kan. Itu bisa tertimbun di sini, atau di sini ada tiang listrik bisa tergusur juga kan. Nah, makanya dipasang ya. Ini ada semacam kayak batu, bata ya, sebagainya gitu ya, dipasang. Ini namanya adalah retaining wall gitu ya. Dari batuan-batuan yang disemen gitu kan, dikonstruksi gitu. Nah, kemudian di sana retaining wall 1, retaining wall 2 gitu ya, dan 3. Jadi bisa dibikin seperti sebuah bench atau tangga ya, tangga pertama, kedua, dan ketiga. Dan biar lebih estetik gitu ya, dan lebih kuat, ya udah tanemin bunga aja gitu kan. Atau kita juga bisa melakukan sebuah landslide warning system ya, sistem peringatan landslide ya. Jadi landslide di sini gitu ya, itu nanti bisa kita monitor menggunakan electrical system. Nah, ada nanti namanya tilt meter. Tilt itu artinya miring. Jadi dia ada alat, kita masukkan ke dalam tanah, dia akan mendeteksi gitu loh. Kira-kira dia akan miring nggak? Kalau ada pergerakan lereng, dia akan miring. Ya, kemudian ada geopon untuk memvibrasi. Artinya kalau ada gerakan kan ada getaran butir. Nah, itu akan diteruskan ke sistem elektronik, ya mungkin nanti di bagian handphone atau komputer yang sudah terhubung gitu kan, secara sensorik itu bisa mendeteksi. Nah, ini namanya landslide warning system. Jadi kita akan memiliki waktu untuk mengevakuasi orang gitu loh. Ya, untuk mengevakuasi orang agar dia bisa move, berpindah gitu. Dan juga bisa gitu ya, secara sangat sederhana sebenarnya gitu ya, itu dari adanya perubahan gitu ya kadar air gitu ya. Kita juga bisa pasang gitu ya sebuah sumur gitu ya. Kalau di sana ada peningkatan muka air sumurnya, muka air di dalam sumur, itu barangkali gitu kan ada peningkatan dari muka air tanah lereng gitu kan. Nah, di sana bisa kita pertimbangkan adanya peningkatan potensi terjadinya longsor gitu ya. Kemudian di beberapa daerah gitu ya, ada juga sebuah jaringan yang berisi penakar curah hujan gitu ya. Itu bisa juga digunakan untuk warning gitu ya. Kalau misal di sana penakar hujannya ternyata menjadi lebih tebal gitu, sangat tebal, itu patut diwaspadai. Berarti sangat intens sekali kejadian longsor di sana. Kita lihat persepsi orang terhadap bahaya longsor gitu ya. Ini sebuah gambaran, ada landslide tahun 1983, kemudian landslide tersebut jatuh ke bawah gitu ya, dan kemudian dia membentuk sebuah bendungan gitu ya setinggi 60 meter. Jadi ceritanya dia ada sebuah lembah gitu kan. Lembah tersebut berarti semacam sungai, ada aliran airnya, tiba-tiba ada longsor gitu ya. Nah, ini kan akan terbendung gitu kan. Nah, kemudian akibat terbendung tersebut gitu ya, itu kan nanti airnya akan terus jalan, tapi dia terhambat alirannya kan. Nah, itu akan menyebabkan banjir ya. Dan tentu sangat bahaya sekali gitu ya. Jadi orang-orang berpikir gitu ya peta-peta bahaya ini gitu kan, ya sebenarnya kan belum tentu juga kan kejadian longsor gitu ya. Jadi persepsinya itu berpikirnya bahwa kalau misal tidak ada kejadian-kejadian longsor gitu ya yang besar, ya udah nggak usah aware aja gitu kan, nggak ada bukti juga nih di masa lalu. Nah, tentu kita harus juga mempertimbangkan ya daerah-daerah tersebut kalau memang secara geological gitu ya, secara research sudah diteliti, oke, ini potensial gitu ya, itu kita perlu persiap juga ya, kita perlu persiapan. Oke, ini terkait dengan mekanisme ya, kemudian mitigasi kita untuk mencegah terjadinya longsor ya. Jadi sebenarnya
untuk mencegah kejadian sliding atau gelinciran ini gitu ya, itu kita harus menghentikan gitu ya proses yang menyebabkan sliding tersebut gitu. Nah, di beberapa kasus memang pengaruh dari air tanah itu akan sangat signifikan gitu. Karena tadi bisa menambah beban lereng gitu ya. Kemudian bisa memberikan sebuah pressure terhadap ikatan antar butirnya tadi gitu. Nah, maka dari itu beberapa itu mengadakan namanya drainage correction program ya. Program untuk memperbaiki drainase gitu ya. Nah, jadi seperti tadi surface drain, mengalirkan air dari lereng agar tidak masuk ke dalam tanah gitu ya. Dia dialirkan ke saluran yang aman gitu kan, untuk mereduksi infiltrasi dari air tanahnya gitu kan. Atau gitu ya, itu bisa dipasang juga di bagian dalam dari sebuah lereng ya, atau kita namakan subsurface drain ya. Artinya existing water yang ada di dalam lereng itu bisa kita keluarkan gitu ya. Jadi menghilangkan air tanah, muka air tanahnya turun, bebannya berkurang, dan juga pressure-nya hilang juga. Oke, kemudian bagaimana dari sisi diri sendiri gitu ya. Nah, ini sebaiknya apalagi kita seorang geologis, itu perlu ada sense of geologisnya ketika mau bangun rumah, ketika mau beli properti, gitu kan. Daerah-daerah yang dia itu ada lereng, kita perlu pertimbangkan, gitu kan. Kemudian, daerah-daerah yang dekat dengan mulut lembah atau tebing-tebing itu kalau bisa dihindari, gitu kan. Atau juga bisa kita konsultasi, gitu ya, ke agen-agen, gitu kan, yang dia memang secara engineering, gitu ya, relate dengan pembangunan infrastruktur gitu kan, dan mereka aware terhadap kejadian-kejadian longsor di daerah sana gitu ya. Kemudian coba lihat ada nggak kejadian-kejadian longsor kecil-kecil gitu ya di pojok-pojok properti ya, di tepi-tepi, di taman-tamannya gitu ya, yang mungkin itu akan sangat potensial suatu saat dia bisa menjadi lebih besar gitu kan. Nah, atau kita bisa lihat juga ketika membeli properti itu gitu ya, ada retakan-retakan nggak di dinding rumah, kan? Dan kemudian kira-kira kalau dia ada retaining wall, nah retaining wall-nya itu dindingnya dia tuh ini nggak ada retakan juga nggak, ada crack juga nggak, gitu. Jadi harus kita perhatikan, gitu ya. Terus kalau misal di sana ada septic tank, gitu ya, dan sebagainya, apakah itu nanti miring, gitu kan? Ada kebocoran dan sebagainya, itu harus diwaspadai juga. Oke, kemudian kalau misal ada mata air gitu ya, itu mungkin bisa jadi ya pertanda adanya kebocoran gitu ya, dan potensial terjadinya longsor. Atau kita jalan-jalan dulu ya di perumahan tersebut, properti tersebut gitu ya, ada nggak gitu ya di lereng-lerengnya itu linear or curve crack ya, kayak yang video tadi itu ada crack-crack nggak gitu kan di tebing longsornya gitu. Nah, itu harus kita waspadai ya, mungkin itu indikasi ketidakstabilan lereng suatu saat akan menjadi lebih parah lagi gitu ya. Atau kita melihat gitu kan informasi-informasi yang pernah diberikan oleh geologis atau mungkin pihak berwenang lah gitu ya, ini daerahnya sudah diidentifikasi belum potensi landslide-nya gitu ya. Kemudian di sini walaupun kita ya memperbaiki masalah longsor gitu ya, itu kan pasti akan sangat mengeluarkan biaya gitu ya, dan bisa jadi mahal gitu. Jadi sebaiknya dari awal sudah aware gitu ya, daerah ini kira-kira memiliki potensi longsor atau tidak gitu kan. Akan lebih baik kalau kita nggak beli lahan atau nggak beli properti gitu ya, kalau misal dia potensi bahaya longsornya sangat tinggi gitu ya. Kemudian bisa kita cek juga adanya retakan di dinding tadi ya, atau di bagian fondasi gitu ya, atau bagian lantai gitu ya, nggak rata, uneven gitu ya. Itu bisa jadi ada tanah yang dia itu shrink and swell ya, artinya tanah yang mengembang ketika ada air ya. Perubahan kondisi air tanah itu menyebabkan soilnya itu disturb, terganggu ya. Itu kita cek semua ya. Kemudian
contoh yang lain gitu ya. Kebanyakan di sini bahwa avalanche ini gitu ya, itu bisa juga akibat dari cuaca gitu kan, cuaca yang ekstrim gitu kan. Makanya kita penting juga ya kalau misal mau jalan-jalan nih gitu kan, naik gunung ya, ini naik gunung ya, ini persiapan dulu ya, kondisi cuacanya bagaimana, kan bahaya ya, jalur-jalur pendakiannya gitu kan, itu bisa menyebabkan ancaman nyawa ke kita gitu ya, para pendaki gitu. Coba kita tanya ke pihak-pihak yang berwenang gitu ya, kira-kira ini apa kejadian-kejadian longsornya pernah ada gitu ya atau tidak gitu. Kemudian prediksi cuacanya bagaimana gitu kan, karena itu akan mempengaruhi kestabilan dari longsor tersebut gitu ya. Nah, termasuk prosedur-prosedur keselamatan, kemudian bagaimana gitu ya, tips trik perjalanan dan sebagainya. Nah, itu perlu kita perhatikan ya dalam rangka kita menyesuaikan gitu ya terhadap bahaya longsoran. Oke, mungkin itu aja untuk materi longsorannya. Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Suara saya masih terdengar? Terdengar, Pak. Masih, Pak. Oke, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ini akan ada tugas. Saya akan perlihatkan tugasnya. Tugasnya sebenarnya sama persis ya, kayak kemarin. Artinya kita akan mengevaluasi ya, mengevaluasi hazard city. Ya, kota bahaya. Nah, sebagai seorang geologis gitu ya, kalian ceritanya sedang bekerja pada sebuah project gitu ya. Project di sini ada seorang developer gitu ya, sedang punya banyak klien gitu ya. Klien tersebut sedang cari rumah gitu ya, lahan gitu ya untuk ditinggali gitu ya. Dan kalian di-hire sebagai seorang geologis. Kalian diminta agar menentukan gitu kan daerah-daerah couplingnya punya klien tersebut itu aman atau tidak terhadap longsoran. Oke, sebentar saya buka dulu aplikasinya. Ini sama ya, ada 3 versi. Artinya nanti kalian tolong untuk mengerjakan secara berkelompok. Ya, kelompoknya beda dengan yang kemarin. Satu kelompok 6 orang. Dan karena ada 3 versi, ya berarti satu versi maksimal dikerjakan oleh 5 kelompok. Dan jangan lupa gitu ya, kalian mencantumkan namanya itu adalah versi berapa yang dikerjakan. Karena kalau nggak mencantumkan itu, nanti akan dianggap tidak mengerjakan ya, karena tidak jelas gitu. Pak, permisi Pak. Ya, gimana? Izin bertanya Pak, untuk kelompoknya harus berbeda dengan yang kemarin Pak? Iya, kelompoknya berbeda dengan yang kemarin. Nanti saya serahkan mandatnya ke ketua kelas untuk membagi. Silakan, 6 orang aja ya. Oke, ini aplikasi tugasnya. Ada 3 versi, ya. Versi 1, 2, dan 3, artinya 15 kelompok, bagi 3, 5. Satu versi maksimal dikerjakan oleh 5 kelompok. Kayak gitu ya, gampang ya. Nah, buka aja versi mana yang akan dikerjakan. Saya serahkan ke ketua kelas, silahkan membagi kelompok mana mendapat versi yang mana. Ya, landslide 2 misal ya. Ini kan isinya akan sama kan, cuma versinya berbeda.
nanti. Ya, versi soalnya itu angka-angkanya akan berbeda. Gitu aja kan sebenarnya. Nah, yang diklik itu adalah bagian main ini. Ya. Ini yang diklik. Oke? Kalian klik gitu kan. Nanti akan muncul sama seperti yang tugas gempa bumi. Version 2 ya. Kemudian nanti ada version 3. Akan berbeda di jumlah angkanya gitu kan, atau tipe soil dan sebagainya nanti. Kayak gitu kan. Nih, ini kan menu yang kemarin ya, sama nih di sini kan ada nih. Nah, kalian baca di sini itu kalian di-hire untuk membuat ya penilaian bahaya longsor. Gitu kan. Nah, di sini your job adalah menentukan potensi longsoran ya di setiap lokasi. Oke? Gitu ya. Dan merekomendasikan gitu. Kira-kira mana yang cocok untuk gitu ya ditinggali. Gitu kan? Nah, data-datanya nanti kalian akan punya peta ya, data tentang tanah ya. Kemudian data tentang kontur, kayak gitu. Nah, semua datanya itu bisa diakses di menu bawah ini. Diklik aja nanti satu-satu. Nah, daerahnya itu di mana? Di sini, sama kayak kemarin. Ya, Riverside, ya, Ralston, ya, Downtown, gitu. Walnut, Shopping Mall, gitu kan. Nah, ini site, ya. Site ini artinya yang akan dibangun, yang akan ditinggali, gitu loh. Ya, site 1 ya, site 2 ya, site 3, site 4 dan site 5. Jadi ada 5 lokasi. Kalian diminta kira-kira recommended nggak sih gitu kan? Kalau misal dia tinggal di sini gitu kan. Nah, di sini strateginya adalah pertama kalian itu gitu ya perlu tahu ya gaya yang menyebabkan suatu lereng untuk longsor. Ya, dalam contoh kasus yang ini itu ada 2. Pertama, dia itu masalah kemiringan lereng gitu. Terus yang kedua gitu ya, itu masalah kekuatan tanah. Nah, kekuatan tanahnya itu parameter tekniknya namanya shear strength. Ya, kuat geser. Ya. Nah, nanti ya landslide assessment-nya itu akan berarti lerengnya itu landai, gentle, atau lerengnya itu steep, terjal. Dan tanahnya itu kuat, high gitu ya, atau dia tanahnya low gitu ya, rendah gitu. Nah, kriteria yang dia itu direkomendasikan itu yang mana? Pasti kita nyari yang most stable. Apakah kita nyari yang very danger? Itu nyari perkara kan? Malah bisa membawa kerugian, bahkan kehilangan nyawa kan. Pasti kita nyari yang most stable. Kriterianya itu berarti kuat, geser, tanahnya tinggi, dan dia lerengnya terjal, landai. Lereng landai dengan lereng terjal tentu sangat aman lereng landai, benar nggak? Terus tanahnya, ikatannya kuat, gesernya dalam hal ini dia sangat kuat, berarti kan dia sangat stabil, gitu kan? Nah, low shear strength, gentle slope, oke, ini mungkin ada pengecualian, butuh perkuatan, misalkan. Ini boleh dikembangkan, steep slope, tapi high shear strength, tapi dengan pertimbangan tertentu, kayak gitu. Nah, your job adalah menentukan resiko longsor untuk berapa site? 5 site tadi, gitu kan? Kalau misal sudah, gitu ya, kira-kira yang paling cocok, gitu ya. Jadi kalian menentukan daerah ini suitable atau tidak gitu ya, cocok atau tidak untuk dibangun gitu ya perumahan ya. Jadi datanya nanti ada data tentang slope dan ada data tentang tanahnya gitu kan. Nah, itu kita lihat ke menu yang ini gitu. Nah, ini peta topografi. Peta topografi itu apa? Peta yang menunjukkan elevasi, garis ya yang sama itu menunjukkan titik ketinggian atau elevasi yang sama.
Nah, gitu kan. 840, 860, 880, 900, 920. Intervalnya per 20. Gitu kan. Artinya dari sini ke arah sini berarti makin terjal, gitu kan. Daerah dengan ketinggian 840 meter, kita naik ke daerah 920 meter. Dan ini konturnya apa? Konturnya rapat, bener nggak? Ya, bandingkan dengan misal 840, 900, 920. Ini konturnya renggang, berarti daerahnya landai. Maksudnya nggak terlalu terjal, gitu. Kebayang kan? Mana yang steep slope, mana yang gentle slope, gitu kan? Pasti nalar geologinya jalan. Gampang sekali soalnya. Ya. Nah, dari sana ya kalian baca aja ya, data kontur ada, kemudian ada data apa? Data tanah. Gitu ya. Kalau kalian bingung tanah itu batu, lapuk gitu ya. Nah, itu tanah namanya, gitu kan? Ya, nanti ini seperti peta geologi, ya, ada formasi apa. Nah, ini bedanya ini tanah apa gitu aja, gitu kan? Oh, ini warna hijau, oke ini LO. Ini CR ya, ini tanah AB gitu kan. Kemudian ini tanah DK ya. Site kita mana tadi? Ada yang di sini, sini, sini dan sini ya. Jadi dia ada pada tanah yang seperti apa gitu kan. Kayak gitu. Jadi identifikasi tipe tanahnya gitu kan. Ini kan gampang gitu kan. Kalau yang site 5 tadi ini ada di tanah tipe DK gitu kan. Kalau tadi slope-nya terjal dan landai, ini tanahnya ada yang DK, ada yang LO. Nah, mana tanah yang kuat gesernya tinggi sama rendah tadi? Gitu kan yang pengen kita cari. Klik lagi menu ini. Nah, yang kodenya AB gitu kan, shear strength-nya ternyata bagaimana gitu kan. Oke, ini kalau dibangun dengan basement, cocok atau enggak gitu kan. Pokoknya kalian baca aja gitu kan. LO nih, oke, dia bagus nih shear strength-nya dan sebagainya gitu kan. Boleh nggak dibangun basement gitu kan? Sebagainya gitu kan. Kemudian landscape gitu kan, sharing and swell gitu ya. Dan sebagainya. Nah, kemudian yang kalian kerjakan, klik menu bagian paling bawah, pojok kanan gitu kan. Jadi, kalian mengevaluasi 5 tempat konstruksi yang diusulkan gitu ya. Dan silahkan berikan laporan kalian ke kontraktor yang meng-hire kalian gitu kan. Jadi kalian gitu ya melaporkan bahaya longsoran tersebut pada 5 site tadi gitu kan, stabil atau tidak stabil gitu kan. Kalau misal dia stabil, dia berarti resikonya kecil terhadap longsor. Oke, gitu kan. Kalau unstable berarti dia nggak cocok, bahaya gitu kan. Nah, kemudian selain kita menentukan stabil dan tidak stabil gitu kan, itu kira-kira cocok atau tidak untuk konstruksinya gitu kan. Jadi direkomendasikan gitu loh. Nah, kira-kira rekomendasinya itu gitu kan, dia bisa nggak gitu kan untuk sewage disposal ya, tentang pembuangan limbah gitu kan, basement gitu, kemudian landscape ya, sharing and swell potensial dan sebagainya. Nah, nanti akan diberikan ratingnya ya, highest recommendation gitu kan, kemudian nanti yang recommended atau dia rejected, unsuitable ya. Kalian klik worksheet-nya gitu kan. Nah, ini yang dikerjakan gitu loh ya, tabel ini. Kira-kira site 1 stabil atau tidak stabil. Taunya dari mana? Dari tadi ya, yang dijelaskan barusan itu. Nah, ini rekomendasi atau enggak gitu kan, atau tidak rekomendasi untuk development tadi, tabelnya itu loh, data tentang tanah gitu. Nah, isilah nama kelompok kalian. Oke, ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Sudah, Pak. Oke. Saya akan kirim tugasnya ke email yang kemarin. Saya akan kirim ke ketua kelas, saya akan kirim di e-learning, saya akan kirim di Google Classroom. Dikerjakan secara berkelompok, ditulis filenya nanti nama nama ketua kelompok aja gitu ya.
Kemudian nanti saya kasih formatnya di instruksi itu, ya. Tolong dikerjakan, dan dikerjakannya itu jangan kerjasama antar kelompok gitu ya. Jadi kerjasamanya di dalam kelompok aja. Karena 6 orang ya diskusi 6 orang itu gitu ya. Apalagi jangan sampai plagiasi gitu ya. Cuma lihat kerjaan orang disalin ya. Itu sangat dilarang sekali gitu ya. Karena itu plagiarisme gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa di lain waktu. Pak, permisi Pak. Ya, gimana? Maaf Pak, saya mau motong. Saya Tina. Saya mau bertanya, itu untuk tugasnya, yang rating itu diisi angka apa gimana Pak? Enggak diisi angka. Jadi itu cuma ditentukan kira-kira stabil atau tidak stabil, dia recommended atau tidak recommended. Kayak gitu aja. Berarti kayak recommended atau tidak, kayak berupa kalimat aja gitu ya, kalimat singkat gitu Pak. Coba nanti dibaca dulu tabelnya. Sebenarnya kita tinggal ini aja. Oh, ini cocok gitu kan. Oh, ini rekomendasi, ini tidak rekomendasi gitu doang. Oke. Cara menentukannya itu kira-kira tanah site tersebut ada di lokasi yang tanahnya itu punya kekuatan yang bagus atau tidak. Ya, cocok dibangun buat rumah atau tidak. Itu kan data-datanya kayak tadi. Terus kira-kira lerengnya tersebut gitu ya, itu high steep, kemiringan lerengnya tinggi atau rendah gitu kan, karena ada peta kontur tadi. Sebenarnya alur kerjanya itu mirip kayak yang di earthquake kemarin gitu. Kalian coba dibaca pengantar tugasnya gitu kan, datanya dikasih gitu ya. Nah, kalian tinggal mencocokkan, oh daerah ini lerengnya landai, lerengnya terjal. Oh, daerah ini tanahnya kuat gesernya kecil, kuat gesernya tinggi. Gitu kan? Nah, nanti kan dari sana akan ada klasifikasi gitu kan. Oh, site 1 ini misal gitu kan, lerengnya terjal nih, gitu kan. Tapi tanahnya stabil. Nah, gitu kan. Kuat gesernya bagus nih. Nah, ini stabil atau enggak? Gitu kan. Kriteria stabil apa? Ada di instruksi soalnya tadi. Kayak gitu. Oke Pak, terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Karena waktunya sudah habis, kita berjumpa lagi di lain waktu ya. Kemudian tolong dikerjakan secara jujur ya, jangan plagiarisme dan sebagainya. Selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.